Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Kadang bosen ya. Pasti juga bosen itu ada. Tapi bagaimanapun juga saya akan tetap melanjutkan cerita ini sampai ending ya. Karena ini sudah tanggung jawab saya. Dan di cerita sebelumnya Markus sudah ditemukan. Tetapi setelah ditemukan, tetapi dibawa lagi oleh seorang iblis dan diseret masuk ke dalam lubang portal. Gimana nasibnya dia? Kita simak langsung di cerita berikutnya. Selamat mendengarkan. Anthony yang berada paling dekat dengan posisi portal di dinding segera melesat dan menarik kaki Markus. Akan tetapi kekuatan iblis pengoyak jauh lebih kuat. Anthony bahkan ikut terseret masuk ke lubang portal. Ethan dan Jonathan memberontak dari para penawannya. Bersama-sama mereka ikut menarik tubuh Anthony agar tidak terseret ke dalam lubang portal. Lubang portal di dinding menghisap seluruh perabotan yang ada di dalam rumah Adalyn. Angin berhembus sangat kencang, tubuh Markus tak dapat diselamatkan. Dia sudah terlempar ke dalam portal, hanya si iblis pengoyak yang bersembunyi di dalam raga Adalyn yang tertinggal setelah melemparkan Markus ke dalam portal. Perlahan portal menutup kembali, sang iblis menggeram, mata kosongnya berayun menatap Rin dan mulai bergerak ke arah gadis itu. Sang iblis segera dikepung oleh pasukan kegelapan dan ketiga werewolf dari Pack Hardy. Dia menghempaskan pasukan yang menghadang dengan mudah. Jess menghalangi jalannya. Runa-runa di tubuh Jess seolah-olah terlihat hidup dan berkilat hitam keperakan. Erika memperhatikan Jess dengan mata ketakutan. "Tidak, Yang Mulia." Jess memandangi iblis itu dari atas ke bawah. "Aku tidak pernah tahu ada iblis yang sangat buruk rupa dan bau sepertimu," ujar Jess. Iblis itu membuka mulutnya dan mendesis. Di dalam mulutnya ada 2 garis gigi setajam kaca memenuhi seluruh rongga mulutnya. Bau napas iblis itu sangat busuk, seolah-olah ada warna hijau berhembus dari lubang pernafasannya. Iblis itu melompat kepada Jess. Jess menggerakkan tangan dengan cepat dan menciptakan sebilah pedang yang terbuat dari kabut hitam yang tercipta runa di tubuhnya. Pedang itu hitam kelam dan cukup panjang. Rin sempat berpikir pedang yang Jess ciptakan adalah tipuan yang tak akan memberikan efek apa-apa. Akan tetapi ketika Jess menebaskan pedang itu ke arah sang iblis, tiba-tiba tangan iblis terpotong. Rin tersentak kaget, semua terjadi sangat cepat. Jess melakukannya dengan sangat mudah, seolah-olah dia tengah memotong agar-agar. Tapi lengan sang iblis hanya koyak. Cairan hitam muncrat dari lengan sang iblis ke seluruh permukaan lantai dan perabotan. "Dia sangat kuat." Rin terkejut. Iblis itu melolong kesakitan dan menyerang Jess dengan lebih brutal. Dia melemparkan Jess ke samping hingga terlempar. Jess berguling dan berdiri dengan susah payah, tapi Rin dapat melihat dari cairannya memegangi lengan bahwa pemuda itu terluka. Itu sudah cukup bagi Erika. Dia melesat ke depan lalu menyerang iblis itu dengan cambuk-cambuk beracunnya. Cambuk itu menampar kulit sang iblis sehingga tanda lecutan muncul dan darah hitam berlinang. Rin sempat khawatir jika mereka melukai Adalyn, karena iblis itu masih menggunakan tubuh Adalyn sebagai cangkangnya. "Hentikan!" teriak Rin. "Keluarlah dari tubuh Madam Adalyn!" teriak Rin. Sang iblis menyeringai. "Penyihir perempuan ini sudah mati. Aku hanya memanfaatkan raganya yang akan membusuk." Sang iblis terus melangkah ke arah Rin, tapi Jess menghadang lagi. Kini dia tahu siapa lawannya.
Jess menggerakkan tangan kiri yang tidak terluka dan menciptakan sebilah pedang lagi dari runa-runa di tubuhnya. Selubung kabut hitam tercipta. Dari kabut itu terbentuk pedang yang kini sedikit lebih besar dari sebelumnya. Jess mengangkat pedang sang iblis menjulang di depannya. Jess tampak sangat kecil di depan iblis itu, seperti mangsa yang siap diterkam kapan saja. Tapi Jess malah menyeringai, bahkan ketika iblis itu meraihnya dalam cengkeramannya. Kau tahu siapa iblis yang sebenarnya di sini? Karena itu, kau mulai menargetkanku. Samantha menjerit, dia melesat dalam wujud bayangan dan muncul di kaki sang iblis. Sam mengubah fungsi tubuhnya layaknya jerat yang membelit tubuh sang iblis. Hal yang sama juga dilakukan oleh Randall. Bersama-sama mereka memadukan kekuatan untuk menjerat sang iblis dan memberi Jess kesempatan untuk meloloskan diri dan melumpuhkan sang iblis. Iblis itu sempat terhenti dengan tubuh yang kaku. Dia terus mengerang. Jess terbebas. Sang iblis menegangkan seluruh otot-otot tubuh Adalyn yang menjadi cangkangnya. Saat Jess bangkit dengan susah payah dan siap menyerang, tangan sang iblis yang setajam silet tiba-tiba menghempaskannya lagi. Dia juga mencengkeram Samantha dan Randall yang membelit tubuhnya dan melemparkannya ke samping kanan dan kiri, seperti mengoyak pakaian. Sam dan Randall kembali ke wujudnya sedia kala sebagai manusia bayangan dengan tubuh yang terluka. Erika segera memeriksa mereka. Luka yang diderita cukup parah. Pasukan kegelapan biasanya segera lekas pulih dari luka. Akan tetapi kekuatan dan efek dari serangan iblis itu membuat mereka tak bisa segera pulih. Iblis itu menerjang saat Jess mengayunkan pedangnya lagi. Tangan tajam sang iblis mengoyak Jess. Dia terhuyung-huyung mundur. Saat sang iblis itu akan menyerang sekali lagi, ada sesuatu yang melesat di antara Jess dan sang iblis, yaitu bayangan gelap dengan pisau bersinar di tangannya. Erika, ujar Jess. Erika mengeluarkan cakar-cakar besinya dan mengoyak dada sang iblis. Iblis itu berteriak. Cakar Erika telah menembus kulitnya. Sambil mengerang, sang iblis menerjang lagi. Cakar tulangnya menangkap Erika, lalu mengayunkan perempuan itu dengan kejam sampai terlempar ke dinding yang jauh. Erika menabrak dinding dengan bunyi derak yang mengerikan, lalu merosot ke lantai dengan mulut menyemburkan darah. Rin yang melihat semua itu meneriakkan nama Erika. Dia hampir merangkak untuk meraih perempuan itu. Erika tidak bergerak sama sekali. Iblis berbalik lalu memukul Rin dengan punggung tangan sehingga Rin berputar ke lantai. Rin batuk darah lalu mulai berdiri. Ketika iblis itu menyentuh Rin, kemarahan Benjamin memuncak. Dia tidak bisa hanya menyaksikan. Sang iblis akan memukul Rin lagi, tapi kali ini Benjamin melindunginya. Ketika werewolf mengubah diri mereka menjadi serigala yang sangat besar dengan sepasang mata berkilat tajam, bersama-sama mereka menerjang sang iblis untuk memberi kesempatan kepada Ben menyelamatkan diri. Pergi dari sini, Tuan Muda, ujar Anthony pada Ben. Jess merasa kesal dengan ketiga serigala Hardy dan Benjamin yang menculik Rin darinya. Ben berusaha menarik Rin ke dalam pelukannya, tapi Jess menahan Rin dan meminta Ben untuk menjauh. Bukan waktunya, Ben, desis Jess. Iblis itu melangkah ke arah mereka. Jess segera berdiri dan melindungi Rin di balik punggungnya. Jess memandangi tubuh pasukan kegelapan yang roboh seperti terjebak di dalam mimpi. Rin menjerit saat sang iblis itu mendekat. Pergilah Rin, ujar Jess, biar aku yang menghadapinya. Tepat saat itu Ben pun berdiri di samping Jess.
Mereka berdua menghadang sang iblis untuk memberi Rin kesempatan melarikan diri. Sedangkan ketika werewolf sudah berhasil diempaskan oleh sang iblis seperti dia menghempaskan pasukan kegelapan, Erika berhasil mencakar-cakar sampai duduk tegak. Dia mendorong rambutnya yang lepas dari sanggul dan dipenuhi darah pekat lalu berteriak kepada Jess dan Rin. Rin mendengar namanya sendiri diteriakkan oleh Erika lalu melihat Jess mengejapkan mata seperti tertampar sampai bangun. Jess berputar ke arah Rin dan mulai berlari meninggalkan Ben sendirian di sana. Bangsat, umpat Ben. Iblis itu cukup dekat sehingga Rin dapat melihat luka-luka di kulitnya. Sebelum iblis itu berhasil menyerang Ben, Jess sudah memukul tangan sang iblis. Jess mengayunkan pedang yang diciptakan dari kutukan di tubuhnya dan tertancap di dada iblis itu. Sang iblis mengerang seakan-akan ujung pedang itu hanya membuatnya kesal. Pemimpin kegelapan, desis sang iblis. Aku akan senang membunuhmu. Aku mau mendengarkan tulang-tulangmu berderak seperti para pasukanmu dulu saat ku habiskan ketika masa pemberontakan. Jess melompat ke pegangan tangga dan menjadikannya sebagai tumpuan. Dia melemparkan tubuhnya ke arah sang iblis. Tenaga dari lompatan itu memukul iblis ke belakang. Sang iblis terhuyung-huyung. Jess menendang punggungnya. Dia menciptakan kembali senjata dari kabut hitam yang keluar dari runa di tubuhnya dan menancapkannya tepat ke antara tulang belikat sang iblis. Darah hitam memercik. Sambil mengerang, sang iblis berusaha memberontak dan bangkit lagi. Dia mengelak dan mundur ke dinding. Sang iblis melemparkan Jess ke lantai. Jess terus berusaha menciptakan lagi senjata dari runa-runa di tubuhnya. Akan tetapi iblis itu terlalu cepat. Tangannya mengibas dan sekali lagi memukul Jess dan melemparkannya jauh. Kalian hanya terus menghalangiku. Aku hanya menginginkan pria itu dan putrinya. Serahkan padaku gadis itu. Iblis itu mendekati Jess dan mencekik lehernya dengan cakar-cakar yang terbuat dari tulang panjang. Jess tak bisa bernafas, wajahnya membiru dengan kedua tangan berusaha menarik cengkeraman sang iblis dari lehernya. Berikan gadis itu padaku, ujar sang iblis sekali lagi. Dengan nafas yang tersengal-sengal, Jess berusaha menyebut nama Rin. Tapi Rin tidak akan pernah tahu apa yang diingin dikatakan oleh Jess, karena pada saat itu tiba-tiba Rin melihat cahaya berkilat terang. Kemudian setelah sekejap, Benjamin sudah berdiri di belakang sang iblis. Benjamin menarik busur dan anak panah dengan kedua tangannya yang berotot. Panah itu melesat bebas, suaranya berdengung panas seperti tawon besar saat panah menembak melewati kepala sang iblis. Panah itu bergerak menembus kepala sang iblis dan menancap ke dinding, tepat melewati puncak kepala Jess. Sang iblis berteriak dan berhuyung-huyung sambil menutupi wajah anehnya dengan tangan. Kepalanya pecah akibat tembakan panah itu. Jess terjatuh setelah terlepas dari cekikan sang iblis. Dia memegangi tenggorokannya dan bernafas dengan menghirup udara sebanyak mungkin. Jess memandangi dengan tidak percaya saat melihat iblis itu semakin lama mengecil dan mengerut sambil melolong. Rin setengah berharap iblis itu akan meledak dan terbakar, tapi malah mulai melipat dirinya menjadi kecil. Dalam rentang waktu beberapa detik, iblis itu telah menghilang seluruhnya, hanya menyisakan bekas hangus di lantai. Benjamin menurunkan busurnya. Busur dan anak panah itu milik Anthony. Saat ini ketiga werewolf juga sedang terluka dan terkapar. Benjamin mengejap sambil terus menatap bekas-bekas gosong iblis di lantai. Jess berbaring di lantai, di mana iblis itu telah mencekiknya ke dinding.
Dia berjuang untuk duduk. Rin kembali mendekatinya dan berlutut di samping Jess. Aku tidak apa-apa, Rin. Jess duduk lalu mengusap darah dari mulutnya. Dia terbatuk dan meludahkan darah merah. Bagaimana dengan Erika dan yang lainnya? Mereka baik-baik saja. Rin memeriksa keadaan Jess. Gadis itu baru menyadari bahwa runa-runa di tubuh Jess sudah hampir menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan runa bunga mawar hitam terlihat mulai tumbuh bermunculan di beberapa bagian yang selama ini tak pernah Rin sadari dan seolah-olah sengaja disembunyikan oleh Jess. Jess menatap gadis itu. Wajah Jess diterangi oleh sinar matahari yang tumpah dari lubang di jendela. Dia tampak sedang menahan diri dengan susah payah dari sesuatu. Aku baik-baik saja, kata Jess sekali lagi, lalu mendorong Rin ke samping dengan agak kasar. Jess berdiri terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Dia menutupi tubuhnya dengan pakaian sebisa mungkin. Erika, Sam, Randall. Rin memperhatikan Jess berjalan terpincang-pincang menyerbangi ruangan menuju ke teman-temannya yang juga terluka. Kemudian Rin berdiri dan menatap ke dinding bekas tempat lubang portal berada. Dia melihat ayahnya masuk ke dalam portal itu dan menghilang entah kemana. Di sisi lain, Benjamin juga memeriksa ketiga werewolf yang kini sedang meringkuk dan berdarah-darah. Mereka semua terluka. Rin mendekati Benjamin. Terima kasih, bisik Rin. Tadi itu luar biasa. Ben berusaha membantu Jonathan berdiri. Joe yang mengalami luka paling banyak. Jangan berterima kasih padaku, kata Ben. Aku hanya beruntung karena Anthony meninggalkan panahnya di sana. Ben, aku tidak. Ren, Erika memanggilnya. Bisa kau bantu kami di sini? Ben membiarkan Ren pergi dengan enggan. Ben sendiri sibuk dengan ketiga werewolf. Ren pergi dan berlutut di samping para pasukan kegelapan. Kita harus kembali ke Dagwood, ujar Erika. Kau harus kembali bersama kami, Miss Orwell. Ada sesuatu yang lebih penting yang harus kita selesaikan daripada menemukan ayahmu saat ini. Rin sekali lagi menoleh ke arah Ben, tapi Erika menuntut perhatian Rin sepenuhnya. Ini tentang Jess, ujar Erika. Akhirnya Rin fokus dan menoleh pada Jess. Dia terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya dia yang paling terluka di antara mereka semua yang ada di sana. Bahkan saat ini Randall tengah menyelimuti tubuh Jess dengan kekuatan runa di tubuhnya sendiri. Randall seolah-olah berubah menjadi bayangan dan menyatu dengan pakaian yang dikenakan oleh Jess untuk mempertahankan pria itu agar tetap sadar. Rin memekik terkejut. Dia tak menyadari bahwa kondisi Jess bisa menjadi sepayah itu. Mata Jess yang sudah biru menjadi semakin gelap tidak alami. Genggamannya pada pergelangan tangan Rin meninggalkan noda darah. Ada apa denganmu? Beberapa saat lalu, kau terlihat baik-baik saja. Iblis itu menyerang yang mulia dengan kukunya, ujar Erika. Ada racun iblis di dalamnya. Dia tak akan lagi bisa menggunakan kekuatan runa. Runa itu semakin beracun untuk tubuhnya sendiri. Erika menyentuh wajah Jess lagi dengan lembut. Jess tidak bergerak, bayangan di bawah matanya tampak biru. Kalau tidak kelihatan masih bernafas, Rin pasti mengira dia sudah tewas. Samantha membukukan kepalanya, wajahnya yang hitam menutupi wajah Jess. Sam memeluk Jess seperti halnya Randall menyelimuti tubuh Jess. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rin cepat. Lakukan sesuatu padanya,
teriak Rin pada ketiga pasukan kegelapan. Kita bawa dia ke tempatku. Benjamin berdiri di belakang mereka dengan busur masih menjuntai di tangannya. Aku akan membantu kalian membawanya. Tidak, seru Erika. Kami tidak bisa mempercayaimu, Tuan Muda Flynn. Kami akan membawanya kembali ke istana. Tapi, kami tidak akan mengambil resiko untuk pergi ke tempatmu. Kau salah satu bagian dari musuh yang harus kami waspadai. Kau bahkan menculik gadis ini dari kami, ujar Erika dengan tegas. Saat itu, Ben terlihat gusar. Dia menarik tangan Rin ke arahnya dan Erika juga menarik tangan Rin ke arahnya. Gadis itu berada di tengah-tengah dan diperebutkan oleh dua pihak. Kalianlah yang telah membahayakan gadis ini, desis Ben. Dia akan bersamaku. Dia datang bersamaku dan akan kembali bersamaku, ujar Benjamin dengan tegas. Erika melirik pada Rin, matanya seolah berkata, buatlah keputusanmu sekarang juga.